asal lu tahu ya, gue kerja buat bantu bokap penuhi kebutuhan kita, termasuk kuliahnya lo. Bro, gua kesini karena gua tanggung jawab. Oke, ayo. Sini kamu. Mau bunuh? Ya, kamu bunuh lo. Tembak lo. Wah. Ruth, kenapa kamu menangis, Ruth? Ruth? Mom. Ya. Mama, I have killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I'm gonna throw it all away. Mama, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, as if nothing really matters. No, police is coming. Too late, my time has come. Sent shivers down my spine, body's aching all the time. Goodbye, everybody, I've got to go. Gotta leave you all behind and face the truth. Mama, I don't wanna die. Sometimes I wish I'd never been born at all. I see a little silhouette of policeman. Police freeze, surrender, put your hands up. Oh my God, it's police. Oh my God, please help me. I don't know. I don't think so. I'm just a churchman. Nobody loves me. He's just a churchman from a kind family, spared in his life from this monstrosity. Easy come, easy go. Will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. We'll not let you go. We'll not let you go. No, 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 no. Mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let him go. This incident has a problematic pain for me, for me, for me. So you think you can stop me and spit in my eye, and you think you can hurt me and make me cry. Oh, police, can't do this to me, police. Let's fight to the end. Can I get the name in?
doesn't matter. I hope you all can see what you do doesn't matter. All thing really matters to me. Malam ini ku sendiri, tak ada yang menemani, seperti malam-malam yang sudah. Selamat malam Bapa, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu sepanjang hari ini. Tuhan kirimkanlah aku seorang yang baik hati, yang mencintai aku apa adanya. Ku memuji, ku menyembah, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih sebab Kau mencintai aku apa adanya. Terima kasih. Anwar, ada tamu. Cepat bangun. Gimana kabar kamu, Noah? Aduh, Papa sedih deh lihat kondisi kamu seperti ini. Emang gimana sih kemarin kejadiannya? Pak, udah Pak. Seriusan Pak, Noah nggak pengen bahas tentang ini lagi Pak. Udah jatuh ditimpa tangga lagi Pak. Noah nggak habis pikir Noah bisa sampai kena tipu oleh pacar sendiri Pak. Dan bisa sampai kelilit hutang, bunuh orang. Dan yang ngutangin itu adalah orang yang hamilin Ruth Pak. Dia di mana dia berada saat aku membutuhkan Tuhan, tapi dia acuhkan diriku. Dan Noah baru sadar ini semua hanya tipuan Pak. Papa berharap kamu bisa jadi anak yang bisa dipercaya. Bahkan dari pelajaran penting berharga ini kamu bisa menata hidupmu lagi dengan baik, punya masa depan yang lebih baik. Karena anak Papa ini anak yang hebat. Gue salah sih James. Gue judge lu, gue salah. Gue minta maaf banget James.
Kanoa, James, kita juga minta maaf ya. Bapak Ibu yang aku kasih di dalam Yesus Kristus, di bulan Desember ini seperti tahun yang sudah-sudah, kita biasanya merayakan Natal, memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Sharing saya khususnya di situasi wabah virus yang saat ini masih belum berakhir, Tuhan itu tetap mengasihi kita dengan kasih-Nya yang sangat ajaib. Suasana Natal saat ini boleh kembali mengingatkan kita, boleh menguatkan kita bahwa kita masih punya pengharapan, bahwa kita masih punya Tuhan yang punya kasih, yang penuh kasih dan punya kuasa yang sanggup memelihara kita hingga pada akhirnya nanti kita kembali kepadanya. Merry Christmas Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Kondisi, jarak, dan waktu bukan penghalang bagi kita untuk bisa tetap bersyukur dan menikmati sukacita Natal. Spesial buat ibu-ibu dan kaum wanita. Tetap sehat, tetap semangat, dan terus berjuang bagi keluarga kita. Tuhan beserta dan pasti menolong kita melewati masa-masa sulit ini dalam melaksanakan tanggung jawab kita di dalam keluarga. Selamat Natal dari kami sekeluarga. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal anak-anakku yang ada di gereja, cucu-cucuku semua. Mama juga ini kangen ingin ke gereja lagi seperti dulu, tapi karena keadaan begini gimana supaya biar pada sehat aja semuanya. Terima kasih, kita ketemu lagi. Halo om-om bro-bro yang ada di seluruh dunia. Dan juga tante-tante dan sis-sis yang ada di rumah. Welcome to online experience Gracia Community Jakarta episode kali ini. Wih, bersama siapa nih kali Bersama ini? gue Randy. Dan gue Ceni pastinya. Dan malam ini kita merayain malam Natal loh, Ceh. Oh betul banget nih, Ren. Apa sih yang paling lu kangenin dari malam Natal, Ceh? Kalau gue bilang lu gak boleh ya? Aduh, kok jadi Nggak begitu, boleh, Ceh? gitu ya? Nggak boleh ya? Nggak boleh. Oke, yang paling gue kangenin udah pastinya kumpul bersama keluarga, Ren. Bersama anak-anak, sama juga keluarga yang lain ya. Ada sih, entah punya siapa ya. Iya. Yang penting kumpul-kumpul ya. Betul banget. Nah, gimana? Tunggu sebentar. Kalau lu sendiri apa yang lu kangenin dari Gua mana? kangen Gue ya pasti ya. Sama mak lu sih, Ceh. Oh gitu. Gue kangen banget sama Kira. Sama emak. Oh iya ya. Cantik. Oh gitu ya. Sama kayak cucunya dong. Oke, so jadi malam ini kita mau merayain malam Natal bersama-sama dan habis ini kita akan menyanyikan satu buah lagu dari GCC Band ya. Oh pastinya, dan juga kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan nih yang akan dibawakan oleh Ko Jason. Oke, Ya. kalau gitu so enjoy and Be blessed. Merry Christmas. Natal tahun ini 2020 itu Natal yang spesial. Wow. Karena ini baru pertama kalinya kita Natal online bareng-bareng, tapi di rumah aja. Iya Gin, tapi tetap kasih Yesus mempersatukan kita semua. Pastinya dong. Oke, betul sekali. Butika, Bugina, dan juga Bapak Ibu saudara semua. Memang kita dari rumah masing-masing. Tapi mari bersyukur, mari sembah Tuhan. Karena Yesus sudah datang bagi kita. Yesus ada di hati kita. Bagi yang Kristen yang bukan Kristen, mari saya mengajak kita semua menyanyi. Mari bersuka cita sebab kasih Tuhan menyertai kita semua. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja.
saya dan Anda yang Kristen, yang saat ini memperingati Natal, kita semua bertanya, kenapa kok Tuhan membiarkan saya tidak bisa merayakan hari kelahirannya dengan spektakuler, dengan heboh, dengan perayaan, dengan live concert, dengan Christmas show. Seperti tahun-tahun sebelumnya yang bisa menyaksikan berbagai macam pertunjukan yang bagus-bagus di acara Natal. Dengan pesta yang juga wah. Kenapa? Kenapa kok saya yang Kristen mengalami semua yang dialami orang yang bukan Kristen? Katanya Tuhannya orang Kristen itu King of Kings, Lord of Lords, Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Ternyata Tuhannya orang Kristen sama aja dengan Tuhan yang lain, tidak mampu menghandle COVID. Sampai pengikutnya tidak bisa merayakan hari kelahirannya di tahun 2020 ini. Nah, kalau Anda bukan Kristen, salah satu alasan kenapa Anda tidak suka dengan orang Kristen adalah karena Anda sering mendengar bahwa Tuhannya orang Kristen itu adalah yang paling superior dibanding Tuhan yang lain. Dia itu sebutannya tadi itu, King of Kings, Lord of Lords. Dia adalah Allah yang ada di tempat yang paling tinggi. Dia adalah Allah yang paling berkuasa. Dia Supreme God. Nah, sebagai informasi bagi Anda, konsep Allah yang supreme atau Allah yang super dibanding semua Allah yang lain, itu sebetulnya konsep orang-orang kuno, pra-Kopernikus, sebelum era Kopernikus. Jadi orang-orang kuno itu konsep bangsa Babilonia, Mesir, Media Persia, Assyria, termasuk konsep orang Yunani tentang Tuhan. Dan kalau Anda mungkin ingat, orang Ibrani berasal dari Abraham dan Sarah, yang adalah sebetulnya aslinya orang Babilonia. Jadi konsep-konsep orang kuno tentang Allah kemudian mempengaruhi konsep Kristen tentang Allah yang supreme. Nah, kalau Anda ingat, orang kuno sebelum era Kopernikus percayanya bumi ini datar. Surga di atas. Kalau Anda meninggal, naik ke surga, Anda naik ke atas. Dunia orang mati, neraka ada di bawah. Jadi kalau Anda mau diangkat oleh Tuhan, naiknya ke atas. Itu karena konsepnya bumi datar. Tapi setelah tahun 1500, pada saat Kopernikus menemukan ternyata bumi ini bulat. Kita semua tahu sekarang nih, kalau bumi ini bulat, dan Anda masih percaya surga di atas, pertanyaan saya nih, kalau Anda tinggal di Jakarta, surganya di mana? Di atasnya Jakarta. Tapi kalau Anda tinggal di Los Angeles, surganya di mana? Di atasnya Los Angeles dong kalau begitu. Nah, pertanyaan saya, atasnya Jakarta dengan atasnya Los Angeles itu beda sekali. Atasnya Bandung beda dengan atasnya Dubai. Atasnya Denpasar, Bali beda dengan atasnya London. Ya, jadi kalau Anda fansnya teori tentang pengangkatan, ini akan terjadi pada saat rapture atau pada saat pengangkatan. Orang pilihan yang diangkat dari seluruh bagian di dunia ini, pada saat mereka diangkat ke atas, mereka akan berterbangan ke segala arah. Kenapa? Bumi kan bulat. Kalau Anda di sini diangkatnya kemana? Berterbangan ke segala arah. Jadi saya pribadi berharap pada saat pengangkatan saya tidak ikut terangkat. Saya lebih baik ditinggal. Supaya saya bisa melihat sebuah tontonan yang belum pernah saya lihat, di mana manusia-manusia dari seluruh dunia berterbangan ke sana kemari. Saya nggak mau ikut, karena kalau terbang ke arah yang berbeda, semua yang terangkat tidak akan pernah ketemu. Kenapa? Lagi-lagi semua orang akan berterbangan di alam semesta, melayang kemana-mana, tanpa kendali, di outer space, di luar angkasa yang tidak punya gaya gravitasi dengan kecepatan cahaya. Anda bisa bayangkan apa yang akan terjadi. Nah, itu konsep orang pra-Kopernikus, sebelum era Kopernikus, tentang Tuhan. Yang sangat dipengaruhi oleh mitologi-mitologi Yunani, mitologi Babilonia, mitologi-mitologi kuno. Misalnya, orang Yunani memperlakukan kilat sebagai Tuhan. Kilat kemudian disebut sebagai Zeus. Zeus adalah sebutan
Lord of Lords-nya orang Yunani, penguasa dewanya orang Yunani, Zeus. Matahari oleh orang Yunani diperlakukan sebagai Tuhan, disebut Dewa Apollo namanya. Bulan diperlakukan sebagai Dewi atau Tuhan perempuan, mereka sebut sebagai Artemis. Itu kalau Yunani. Kalau Anda maju sedikit lebih modern, ini yang Anda pecinta dunia Marvel, adalah konsep Tuhan. Konsep Tuhannya orang-orang Skandinavian. Ini Nordic concept of God. Bangsa-bangsa Skandinavia seperti Denmark, Norwegia, Islandia, Swedia, itu punya konsep tentang Tuhan. Siapa penguasa Tuhan atau penguasa dewa bangsa Skandinavian yang dipercaya oleh mereka. Sebelum era Kopernikus, Odin. Odin itu penguasa dewa. Thor, dewa petir. Heimdall, dewa penjaga. Jadi Anda hafal beberapa di antara yang lain. Oke, jadi sekali lagi, konsep orang Kristen tentang Tuhan yang supreme itu sebetulnya sangat dipengaruhi oleh mitologi. Makanya seorang teolog bernama Paul Tillich menyebut konsep Tuhan seperti itu half blasphemous and mythological. Setengah menghujat dan mythological, mitos. Jadi kalau Anda Kristen dan percaya bahwa Tuhannya orang Kristen itu Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah dewa paling sakti. Dia adalah supreme God. Dia di atas semua Tuhan dewa yang lain. Lah kalau gitu, kalau betul kayak begitu, kenapa kok aku yang Kristen dibiarkan tidak merayakan Natal dengan meriah dan bebas hari ini? Kenapa aku yang Kristen juga susah seperti orang lain susah? Kenapa aku yang Kristen juga harus mengalami krisis sama seperti orang lain mengalami krisis? Tahukah Anda bahwa Supreme God creates supreme problem? Allah yang super akan menciptakan problem yang super. Pengikut-pengikut Allah yang super akan menciptakan agama super. Pengikut-pengikut Allah yang super akan menciptakan kekristenan super. Supreme religion, supreme Christianity. Anda semua kenal yang namanya supremasi kulit putih, white supremacy. Kelompok-kelompok Kristen yang merasa dirinya super, lebih daripada kelompok yang lain. Ada juga doctrinal supremasi, church supremasi. Super, gereja-gereja super, doktrin-doktrin super. Dan kalau Anda Kristen sering berkata, hanya Kristen yang selamat. Setahu saya, tidak ada penulis Alkitab satupun yang ngomong bahwa hanya orang Kristen yang selamat. Penulis Alkitab menyaksikan bahwa Tuhan yang menyelamatkan. Orang yang dikasihi Tuhan yang diselamatkan. Orang yang diampuni oleh Tuhan yang diselamatkan. Jadi bukan Kristen yang menyelamatkan, tetapi Tuhan yang menyelamatkan. Jadi kalau Anda bilang ya, hanya Kristen yang selamat, kemudian Anda jadi Kristen sungguhan nih. Anda masuk ke gereja Kristen dan Anda menemukan ada banyak sekali kelompok-kelompok Kristen, Anda bingung lagi. Kenapa? Karena setiap kelompok Kristen bilang begini, kalau kamu tidak masuk kelompok Kristenku, kamu nggak selamat. Kalau kamu tidak dibaptis dengan cara baptisan kelompokku, kamu nggak selamat. Bingung lagi tuh. Jadi sekali lagi, Supreme God creates supreme problem. Allah yang super menciptakan problem-problem yang super. Kenapa? Karena kita mengadopsi konsep orang-orang kuno tentang dewa-dewa. Hari ini atau episode ini, kita perlu tahu apa yang disaksikan oleh saksi mata tentang Allah yang menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Episode ini kita perlu tahu apa yang disaksikan oleh para saksi mata tentang Allah yang menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Dan ini kesaksian para saksi mata bahwa, perhatikan ini, Supreme God does not exist. Allah yang super tidak ada. Allah yang super tidak eksis. Misalnya seorang sahabat Tuhan Yesus namanya Yohanes. Dia berkata bahwa firman yang bersama Allah, firman yang adalah Allah, itu menjadi manusia. Diam di antara manusia yang lemah, yang terbatas, yang rapuh. Ternyata Allah tidak menyatakan dirinya sebagai Supreme God. Tapi dia menyatakan dirinya, menunjukkan dirinya tinggal bersama dengan manusia. Jadi manusia biasa seperti kita.
dalam kelemahan. Pengikut Yesus bernama Paulus berkata seperti ini, Kristus Yesus yang adalah rupa Allah mengosongkan dirinya, meninggalkan supremasinya, mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, bahkan merendahkan diri sampai disalib. Jadi, usulan saya di episode malam Natal ini, pada saat Anda yang Kristen dan yang bukan Kristen, ingin bergaul dengan Allah yang disaksikan oleh para saksi mata, kita perlu mengambil langkah pertama, yaitu ini. Kita perlu merangkul ateisme terhadap Allah yang supreme. Saya ajak Anda untuk jadi ateis, untuk tidak mempercayai keberadaan Allah yang super. Jadi ini langkah pertama. Kita melangkah pertama sebagai permulaan untuk mengenal Allah adalah dengan percaya bahwa Allah super tidak ada, tidak eksis. Kenapa? Allah justru mengosongkan supremasinya menjadi ordinary human being. Allah justru menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang lemah, yang rapuh, yang ordinary. Dan apa yang Allah yang menjadi manusia dalam Yesus Kristus ini kemudian lakukan di bumi ini? Apakah dia menunjukkan supremasinya? Apakah dia menunjukkan ajarannya yang super? Apakah dia menunjukkan misinya yang super? Ini yang Tuhan Yesus lakukan. Diceritakan oleh Paulus dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat 22 sampai 25. Dia berkata seperti ini, orang Yahudi menghendaki tanda yang superior. Orang Yahudi menghendaki tanda yang superior, mujizat, wahyu khusus, supranatural power. Sementara orang Yunani mencari hikmat yang superior, supreme teaching, supreme wisdom, supreme thoughts. Orang Yunani mencari ajaran-ajaran, hikmat-hikmat yang super, yang supreme. Tetapi kami, Paulus berkata, kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Yang sama sekali enggak supreme. Kami memberitakan Kristus yang tersalib. Nothing supreme about crucified God. Dan kemudian dia lanjutkan untuk orang-orang Yahudi, ini menjadi sebuah batu sandungan. Dan untuk orang-orang non-Yahudi, ini sebuah kebodohan. Kalau saya kalimatkan, kalau saya menjadi Paulus, saya akan berkata seperti ini, kami memberitakan Kristus yang tidak supreme. Dan pada saat saya yang Kristen memberitakan Kristus yang tidak supreme, bagi orang-orang Kristen, ini suatu batu sandungan. Kenapa? Karena orang Kristen berasumsi seperti ini, bersama Tuhan saya melakukan hal-hal yang besar. Tidak ada yang mustahil bersama dengan Tuhan. Bahkan Anda bisa mendorong Tuhan dengan nasar Anda untuk mendapatkan apa yang Anda mau. Kenapa? Tuhan kita adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia Tuhan yang supreme. Nah, pada saat saya memberitakan bahwa Tuhan ternyata Tuhan yang tersalib, ini jadi batu sandungan buat Anda yang Kristen yang punya konsep seperti tadi. Jadi begitu mendengar Tuhan yang tidak supreme, kesandung Anda. Sementara bagi teman-teman yang bukan Kristen, pada saat Anda mendengar bahwa Tuhan yang saya percaya adalah Tuhan yang tersalib, itu sebuah kebodohan. Anda akan berkata, ngapain kalau gitu saya percaya pada Tuhan yang lemah, pada Tuhan yang tersalib, ditelanjangin. Tapi kemudian Paulus melanjutkan, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi, kalau sekarang orang Kristen mungkin, maupun orang bukan Yahudi, orang bukan Kristen, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Anda perhatikan ya. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, siapa yang dipanggil? Both, bisa dua-duanya, bisa orang Yahudi, bisa orang non-Yahudi. Berarti siapa yang dipanggil? Bisa orang Kristen, bisa orang bukan Kristen. Jadi belum tentu yang Kristen dipanggil oleh Tuhan. Belum tentu juga yang bukan Kristen berarti tidak dipanggil oleh Tuhan. Jadi bagi yang dipanggil, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia.
Jadi Allah yang kita peringati kelahirannya di dunia ini, ternyata adalah Allah yang menyatakan dirinya dalam Yesus Kristus sebagai Allah yang ordinary, yang weak, yang lemah, yang terlihat bodoh bahkan. Kok mau-maunya disalib? Terlihat kalah dia, terlihat inferior. Beberapa kali bahkan Allah itu terlihat seperti tidak tahu caranya menjadi juru selamat dunia ini harus seperti apa. Allah yang sepertinya tidak tahu menyelamatkan orang itu seperti apa. Yang disaksikan oleh para penulis Alkitab. Pada saat kapal Titanic tenggelam, ada 4 orang pemain musik, string quartet, yang terus memainkan alat musik mereka, biola, bariton, dan sebagainya. Jadi pada saat kapal itu menabrak batu tenggelam, pemain musik terus memainkan alat musik mereka sementara kapal Titanic itu tenggelam ke dalam laut. Ke dalam air yang dingin Samudra Atlantik Utara di pagi subuh 15 April 1912. Nah ini legenda nih. Kalau legenda itu betul, maka pertunjukan musik dari string quartet tersebut adalah sebuah pertunjukan moral courage. Ini sebuah pertunjukan keberanian moral yang unselfish, tidak mementingkan dirinya sendiri, unafraid, tidak takut pada apapun. Saya mau tanya, kalau Anda mengalami karam kapal tenggelam, siapa di antara Anda yang dalam situasi tersebut akan menunjukkan sikap yang sama kayak mereka? Anda main musik, main gitar, berarti terus main gitar. Anda nyanyi, terus nyanyi. Saya khotbah, meskipun kapal tenggelam, kebakaran, apapun, saya tetap khotbah. Ada nggak? Kalau ada, itu betul-betul profound courage. Keberanian yang profound, yang luar biasa. Tapi kita tanya dong, kalau betul cerita legenda ini betul. Kenapa kok 4 orang ini, 4 orang pemain musik ini tidak mencoba lari ke sana kemari menyelamatkan diri mereka? Naik ke skoci kayak balapan berebutan tempat di skoci penyelamat dengan penumpang lainnya. Kenapa kok enggak? Bodoh sekali mereka. Apakah mereka gila? Apa kira-kira yang ada dalam pikiran orang-orang ini? Apa kalau mereka terus main, mereka berharap gajinya nanti dinaikin oleh bosnya? Apakah mungkin dalam bayangan mereka kami mau jadi terkenal? Nanti kalau kisah kami terpampang, followers kami banyak di media sosial. Memang hari ini mereka jadi terkenal, sampai jadi bahan omongan kita di episode ini. Tapi yang terjadi, bukankah lebih masuk akal kalau mereka taruh alat musik mereka dan kemudian mereka coba menyelamatkan diri, atau paling enggak mereka kesana kemari menyelamatkan orang lain. Wanita dan anak-anak yang lemah, gendong ke skoci, itu akan menjadi sebuah perbuatan yang mulia. Tetapi mereka tidak menyelamatkan diri mereka sendiri, mereka juga tidak menyelamatkan orang lain, mereka tetap dalam pose main musik, menunjukkan loyalitas terhadap permainan musik mereka, menunjukkan keberanian terhadap permainan musik mereka, seperti tentara menghadapi bahaya, ditatap mata dengan mata, dan melakukan hal yang tidak mungkin. Bagi kita itu gila, bodoh. Apa yang mereka kerjakan tidak menyelamatkan siapapun. Tapi tahukah Anda, itu begitu ordinary. Karena apa? Musik mereka memang tidak membuat kapal tetap terapung. Musik mereka tidak menyelamatkan siapapun. Tetapi ini yang terjadi, musik mereka mengatakan kepada setiap orang yang mendengar, yang saat itu sedang berjuang, ketakutan, panik, gelisah, menghadapi maut. Mereka menghadapi maut sambil mendengarkan musik. Dan musik mereka mengatakan inilah kehidupan. Life is like this. Hidup ya seperti ini. Selama engkau hidup, inilah musik kehidupan yang Anda dengar. Orang-orang di sekitarnya mendengarkan suara musik tersebut sampai saat terakhir kehidupan mereka semua. Itu yang terjadi di malam kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Saat itu
2000 tahun yang lalu, tidak ada yang tiba-tiba kaya. Ketika juru selamat lahir, tidak ada yang tiba-tiba sembuh dari sakit. Bahkan bayi Tuhan Yesus sendiri harus dibawa lari ke Mesir supaya selamat dari kejaran Herodes yang membunuh semua bayi usia di bawah 2 tahun. Tapi malam itu, sebuah musik tentang kehidupan mulai dimainkan. Sebuah musik tentang ordinary life, tentang kehidupan yang biasa, yang ordinary, kehidupan yang dirancang oleh pencipta kehidupan. Dan musik tersebut kita dengar sampai sekarang. This is the music of the gospel, that God in human being, bukan supreme God. Jadi, gospel is a song. Injil adalah sebuah musik, sebuah lagu bagi events, bagi situasi kehidupan kita semua. Gospel bisa menjadi a love song, gospel bisa menjadi an angry song, lagu yang berisi nada-nada kemarahan. Gospel bisa menjadi a sarcastic song, lagu-lagu yang sarkastis. Gospel bisa menjadi a jealous song, lagu yang menunjukkan kecemburuan. Tapi gospel is a song about ordinary life dari pencipta kehidupan kita. Yang tidak menyatakan dirinya sebagai supreme God, tapi sebagai ordinary human. Dia bukan menunjukkan dirinya di spotlight, di lampu yang disorot, tapi dia menunjukkan dirinya seperti candlelight, seperti lampu lilin yang kita akan nyalakan bersama setelah ini. Jadi bagi Anda yang Kristen, khusus bagi teman-teman yang saya kenal dan rekan dan mitra yang saya tahu, saya mengajak di malam Natal 2020 ini, let's take a next step dari perjalanan kehidupan ini, yaitu ini. Kita mau ambil langkah selanjutnya yang biasanya kita ini ada di spotlight, disorot lampu, sekarang masuk ke langkah berikutnya, ke candlelight. Kenyala lilin yang kecil. Saya ajak kita semua untuk ambil langkah selanjutnya adalah ini. Less spotlight ministries, kurangi pelayanan-pelayanan yang disorot lampu, dan lebih banyak and more candlelight ministries. Lebih banyak pelayanan-pelayanan seperti cahaya lilin yang kecil. Dari pelayanan yang digegap gempita, yang disorot, menjadi pelayanan yang mungkin seperti lilin kecil, melayani suami yang stroke. Itu candlelight ministry. Melayani istri yang bawel, itu candlelight ministry. Melayani anak yang sekolah online 5 hari dalam 1 minggu, itu candlelight ministry. Melayani pasien yang ketakutan menghadapi maut, karena Anda bekerja sebagai perawat, itu candlelight ministries. Jadi bagi mama-mama yang sepanjang tahun 2020 kebanyakan mengajar online anak-anaknya, terima kasih untuk kesabaran dan konsistensi dan kehebatan Anda dalam menemani anak-anak sekolah online. Jadi bagi semua teman-teman dan rekan yang Kristen, yang ada dalam lingkungan gereja, ajakan saya juga adalah ini. Mari kita belajar bersama-sama bagaimana melakukan micro church, bagaimana bergereja secara mikro, dengan menciptakan sebuah lingkungan gereja mikro di keluarga kita yang otentik, yang jujur. Apa yang kita bisa kerjakan di micro church, di gereja mikro? Kita bisa menceritakan tentang pribadi Tuhan Yesus. Itu yang menjadi bahan mungkin diskusi di meja makan, pada saat kita ada dalam mobil, di dalam perjalanan ke sebuah tempat, itu menjadi apa yang kita diskusikan di antara anggota keluarga, di antara teman-teman kelompok kecil. Ajaran Tuhan Yesus, misinya Tuhan Yesus, apa sikap Tuhan Yesus terhadap wanita, terhadap anak-anak yang berisik, pada saat dia khotbah, apa yang dia kerjakan pada saat dia melihat orang-orang yang dianggap hina. Jadi,
ajakan saya, let's talk about supreme beliefs. Kurangi pembicaraan tentang kepercayaan-kepercayaan yang supreme. Tapi more talk, lebih banyak, perbanyak pembicaraan tentang Yesus yang ordinary. Allah yang menjadi manusia, yang menyatakan dirinya secara ordinary. Karena Tuhan justru datang bukan sebagai supreme God, tetapi sebagai Tuhan bagi yang sakit, bagi yang menderita, bagi yang berdosa, bagi yang tidak layak. Tuhan bahkan tinggal bersama dengan yang miskin, yang dipenjara, yang punya beban berat. Bagi Anda yang bukan Kristen, daripada Anda mendengar tentang Yesus hanya dari khotbah-khotbah dari orang seperti saya, bagaimana kalau Anda yang bukan Kristen baca sendiri apa yang disaksikan para saksi mata di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bahkan kalau Anda mau lanjutkan, saksi mata bernama Paulus juga memberikan banyak sekali apa yang dia saksikan tentang Yesus. Dan kemudian mungkin Anda bisa ambil langkah selanjutnya. Anda mungkin bisa join online community. Di The City Light sendiri akan punya online community mulai Januari. Setiap malam Selasa untuk belajar, untuk berdiskusi tentang pribadi Tuhan Yesus Kristus. Tentang firman-Nya, tentang ajarannya, tentang seperti apa Allah yang dinyatakan. Dan sekarang yang terakhir, Anda semua yang ada di rumah-rumah, di kamar makan, di sekeliling meja makan mungkin saat ini, di kamar Anda, ada juga yang saat ini ada di kamar rumah sakit. Anda bisa menyalakan lilin yang Anda sudah siapkan, nyalakan bersama-sama dengan anggota keluarga Anda, sambil Anda mengikuti lagu Malam Kudus yang akan dinyanyikan oleh teman-teman kita sebentar. Selama Anda menyanyikan lagu Malam Kudus, ikutlah bernyanyi atau bayangkan bagaimana Tuhan itu ordinary human, just like you and me. Selesai lagu, Anda bisa lanjutkan dengan share, dengan diskusi, dan kemudian berdoa bersama sebagai keluarga. Salah satu di antara Anda, anggota keluarga, mungkin ayah, mungkin ibu, bahkan mungkin anak, bisa juga cucu, silakan memimpin doa. Kenapa? This is our Christmas candlelight ordinary service yang kita bisa nikmati di tahun 2020 ini. God bless us all. Silent night, holy
Terima kasih kepada semua teman dan rekan yang sudah terlibat dalam pelayanan di belakang layar, di depan layar, di drama, di lagu, dan banyak hal pelayanan lainnya. Terima kasih kepada yang memberi dengan generosity untuk mensupport apa yang dikerjakan oleh tayangan ini secara online. Kita bisa menjangkau lebih banyak orang lewat online service, dan terima kasih untuk pelayanan yang Anda kerjakan. Dan tanggal 25 kita juga punya Christmas online service yang Anda bisa juga ikuti, bisa bagikan linknya dan undang teman-teman Anda juga untuk ikut bersama-sama menyaksikan serta melihat seperti apa Tuhan menyatakan dirinya dalam Yesus Kristus. Mari kita akhiri episode ini dengan berdoa. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, bahwa Tuhan ternyata bukan Allah yang super, tetapi Allah yang menyatakan dirinya seperti kami juga mengalami kegagalan, juga mengalami ketakutan, kesakitan, kegelisahan, tapi Tuhan terus mendatangkan kedamaian dalam hidup kami, bukan sebagai Allah yang luar biasa super, tapi justru sebagai Allah yang mendampingi, yang menyertai dalam segala pergumulan kami semua. Sertailah kami semua pada saat kami akan mulai fokus pada hal-hal yang pelayanan-pelayanan yang di belakang layar, yang mungkin tidak disorot lampu. Justru pelayanan-pelayanan tersebut yang punya meaning, kekal, arti yang lebih bernilai mungkin bagi banyak orang lainnya. Dan kami memohon kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dari Allah Roh Kudus menyertai kami semua yang Kristen dan yang bukan Kristen. Kami bisa menikmati damai Natal, damai Allah yang menjadi manusia dalam hati kami. Kami juga terus bisa menjadi terang lilin bagi sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati Anda semua.